Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarifatun Naja dari Mandua Tasikmalaya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Mengoptimalkan Sistem Pendidikan Dalam Negeri dengan Meneladani Sistem Pendidikan di Finlandia. Berbicara perihal pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pendidikan yang dikenyam, yaitu melalui proses pelatihan dan pengajaran. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mencerdaskan dan mengembangkan potensi dengan lebih baik. Dengan begitu, mereka yang mengenyam pendidikan diharapkan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, serta dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Pendidikan yang berkualitas adalah pendorong kemajuan bagi suatu bangsa. Pendidikan berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang handal, karena sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mengembangkan dan memajukan suatu bangsa. Perubahan potensi dan kecerdasan manusia juga dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam memberantas kebodohan. Kebodohan berasal dari ketidaktahuan dan sedikitnya wawasan yang dimiliki. Jika tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal, generasi muda harus bisa melawan kebodohan, yaitu dengan cara mengenyam pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda, tak terkecuali negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia dijalankan dengan Pancasila sebagai landasan ideologi dasar. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun. Yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 tahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Rights Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih terancam. Sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam beberapa sisi. Tentunya kita menyadari bahwa dalam hal edukasi, Indonesia masih ditimpa beberapa masalah. Mulai dari ketimpangan penetrasi pendidikan antar kota dan pelosok, ketidakmerataannya distribusi guru, serta rendahnya kualitas sistem pendidikan baik dari segi kurikulum, pengajar, ataupun sumber daya manusia dari hasil sistem pendidikan tersebut. Dengan begitu, diperlukan pembenahan dalam berbagai aspek. Untuk mengoptimalkan sistem pendidikan dalam negeri, dibutuhkan contoh referensi sistem pendidikan dari negara yang maju, khususnya dari negara yang unggul dalam sistem pendidikan. Yang artinya, contoh referensi dari sistem pendidikan dari negara yang unggul tersebut dijadikan sebagai bahan introspeksi dari bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Salah satu contoh referensi sistem edukasi unggul adalah sistem pendidikan yang ada di Finlandia.
Finlandia secara konsisten dianugerahi peringkat pertama terkait sistem pendidikannya. Meneladani sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Sebagai negara terbaik di dunia dalam sistem pendidikannya, Finlandia juga dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Hanya itu, Finlandia unggul dalam layanan kelas publik yang tenang, tingkat kejahatan yang rendah, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. Tak ada orang yang tinggal di jalanan, tak ada pengangguran, serta layanan kesehatan yang sangat berfungsi. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah dampak dan akibat dari unggulnya sistem pendidikan di sana. Selama 6 tahun pertama, sistem pendidikan di Finlandia tidak terfokus pada nilai akademik, bahkan tidak ada ranking di sekolah. Karena sekolah di Finlandia telah menetapkan paradigma kepada siswanya bahwa tujuan memperoleh suatu prestasi bukanlah dengan mendapat ranking ataupun juara, melainkan lebih condong kepada skill atau keahlian yang dimiliki setiap siswa dan lebih diarahkan menekuni potensi yang dimiliki. Finlandia tidak menyediakan sekolah swasta, yang mana semua sekolah di sana sudah dibiayai oleh pemerintah sehingga tidak adanya kesenjangan. Tak hanya itu, sekolah di Finlandia tidak menerapkan sistem ujian nasional kepada siswanya, karena menyadari ada banyak keberagaman kemampuan dan latar belakang para siswa di sana. Dilihat dari banyaknya dampak positif dan unggulnya sistem pendidikan di sana, Finlandia merupakan negara yang patut diteladani dalam hal sistem pendidikannya. Terutama di Indonesia sendiri, seharusnya mulai bisa meneladani sistem pendidikan yang ada di Finlandia untuk mengoptimalkan sistem pendidikan yang lebih unggul dan terarah. Jika ditinjau lagi dari kemampuan para siswa, tidak semua para siswa memiliki keunggulan dalam bidang akademik, melainkan ada juga beberapa siswa yang lebih menonjol dalam seni dan olahraga. Namun di Indonesia sendiri lebih sering mengutamakan prestasi akademik di sekolah dan sering mengabaikan prestasi non-akademik. Banyak kemampuan non-akademik para siswa yang dipandang sebelah mata hingga mengakibatkan hilangnya potensi yang seharusnya sudah melekat dalam diri siswa tersebut. Hal tersebut merupakan kekeliruan dalam hal pelaksanaan pendidikan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan keduanya. Esensi pendidikan di Indonesia tidak seharusnya terlalu berorientasi pada nilai, namun juga memperhatikan bakat, kebutuhan, dan minat yang dimiliki masing-masing siswa. Dengan terlalu berorientasi pada nilai, membuat para siswa ikut terpacu dan fokus pada nilai yang mengakibatkan sebagian besar para siswa meninggalkan sikap kedisiplinan, usaha, dan kejujuran dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan dalam hal sosial dan kemampuan para siswa. Karena pendidikan seharusnya menjadi sarana yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya Rifat Najah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.